Halo, perkenalkan saya Naomi Fana Sembiring. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul State Power and Multinational Corporation: The Divestment of Freeport-McMoRan in Indonesia. Jadi penelitian ini berangkat dari isu penting dalam ilmu ekonomi politik internasional, yaitu hubungan antara negara berkembang dan juga perusahaan multinasional atau MNC. Di era globalisasi, perusahaan multinasional tidak hanya menjadi aktor ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan negara, terutama di negara-negara masih berkembang yang memiliki sumber daya alam yang strategis. Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara masih mampu mempertahankan kedaulatannya ketika berhadapan dengan perusahaan yang besar, karena mereka memiliki modal, teknologi, dan juga jaringan internasional sangat kuat. Salah satu contoh yang menarik yang saya kaji adalah kasus divestasi PT Freeport-McMoRan di Indonesia. Jadi selama puluhan tahun itu Freeport menjadi simbol dominasi perusahaan multinasional dalam pengelolaan tambang emas dan juga tambahan tembaga di Papua. Namun pemerintah Indonesia kemudian melakukan renegosiasi kontrak dan mewajibkan divestasi saham sebesar 51% kepada pihak Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam strategis, sekaligus menunjukkan bahwa negara masih dapat menggunakan instrumen politik dan regulasi untuk menghadapi perusahaan multinasional yang besar. Jadi berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengajukan research question, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan state power untuk merundingkan kembali hubungan dengan Freeport-McMoRan hingga tercapainya divestasi 51% pada Freeport Indonesia. Pertanyaan ini muncul karena adanya perdebatan akademik mengenai hubungan antara negara dan perusahaan multinasional. Sebagian akademisi itu berpendapat bahwa globalisasi telah memperkuat posisi perusahaan multinasional melalui penguasaan modal, teknologi, dan juga jaringan produksi global. Sedangkan beberapa akademisi juga masih berpendapat bahwa negara tetap memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan melalui kebijakan hukum, politik, dan juga ekonomi. Kasus Freeport ini menjadi cukup menarik karena memperlihatkan perubahan bargaining power antara kedua aktor tersebut. Pada awal kerjasama, Freeport itu memiliki posisi tawar yang sangat kuat karena Indonesia masih membutuhkan investasi asing dan juga transfer teknologi untuk pertambangan. Akan tetapi, perubahan regulasi meningkatnya nasionalisme ekonomi serta tuntutan politik domestik dan juga masyarakat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kontrol terhadap sumber daya alam melalui kebijakan divestasi. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana state power berperan dalam proses divestasi Freeport serta mengidentifikasi instrumen hukum, politik, dan ekonomi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional mereka. Dalam kajian literatur terdapat beberapa perdebatan utama. Abdul Rafiq dan Kusumowardama berpendapat bahwa globalisasi memperkuat posisi perusahaan multinasional sehingga mampu melampaui batas kontrol negara. Sebaliknya, Halkis menekankan bahwa negara tetap dapat mempertahankan kedaulatannya melalui regulasi nasional dan juga kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, ada Syahrir Ika dan Sigit Setiawan yang melihat kebijakan divestasi sebagai strategi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, meskipun masih terdapat ancaman dari rezim investasi internasional. Sementara itu, Farah menilai bahwa Indonesia berhasil meningkatkan bargaining power negara dan peroleh kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam strategis nasional. Jadi untuk menganalisis kasus ini, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu pertama ada bargaining power theory yang digunakan untuk menjelaskan perubahan posisi tawar antara pemerintah Indonesia dan juga perusahaan Freeport-McMoRan. Teori ini tuh membantu memahami bagaimana regulasi, kapasitas institusional, dan juga nasionalisme ekonomi memperkuat posisi negara dalam proses negosiasi. Kemudian ada teori selanjutnya, yaitu two level games theory dari Robert Putnam. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah harus bernegosiasi pada dua tingkat sekaligus, yaitu tingkat pertama ada di tingkat internasional dengan perusahaan multinasional dan juga tingkat kedua di domestik dengan masyarakat, media, elit politik, serta. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat eksplanatori karena bertujuan menjelaskan perubahan bargaining power antara pemerintah Indonesia dan juga Freeport-McMoRan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal akademik, kemudian juga buku, regulasi pemerintah, laporan resmi, dan juga berita yang terpercaya tentunya. Analisis data dilakukan melalui dokumen analisis dan proses tracing untuk menelusuri perkembangan hubungan Indonesia dan
juga Freeport sejak awal kerjasama hingga tercapainya divestasi saham 51%. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana negara berkembang dapat menggunakan state power untuk meningkatkan kontrol terhadap perusahaan multinasional di tengah tantangan globalisasi ekonomi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.